Pertandingan sepak bola di Desa Uruk, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berakhir jauh dari kata sportivitas. 3 wasit dikeroyok warga dan tim pemain yang sedang mengikuti pekan olahraga desa tingkat RW. Selain melukai 3 wasit, pengeroyokan juga melukai seorang petugas Linmas. Keributan bermula saat diputuskan adu penalti karena skor imbang kedua tim. Tendangan penalti ketiga kemudian menjadi kontroversi hingga menuai protes salah satu pemain. Dari protes tersebut, pertandingan berubah menjadi kerusuhan. Korban lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Seorang bayi perempuan yang terlihat baru lahir ditemukan dalam tas kertas di teras rumah warga Karangampel, Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah. Bayi perempuan tersebut dibungkus selimut. Pemilik rumah bernama Kumaidi mengatakan tas berisi bayi perempuan tersebut ditemukannya dan istri di teras usai pulang pengajian. Ia lalu melaporkan penemuan bayi ke polisi. Sementara bayi perempuan dibawa ke Rumah Sakit Islam Sunan Kudus. Dokter menyebut si bayi mengalami dehidrasi dan kadar gula darahnya turun. Bayi itu diduga dilahirkan 1 jam sebelum ditemukan pemilik rumah. Seekor harimau Sumatera yang kerap terlihat di Pasilaweh, Palupuah, Agam, Sumatera Barat berhasil ditangkap tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Penangkapan dilakukan menggunakan kandang jebak dan umpan. Harimau yang ditangkap merupakan betina berusia antara 2 hingga 3 tahun. Warga resah karena harimau betina tersebut kerap memangsa ternak warga. Si harimau kemudian dievakuasi ke kebun binatang Sawalunto dan diberi nama Sari Palita. Sari merupakan harimau ketiga yang berkonflik dengan warga yang berhasil dievakuasi tahun ini. Pemirsa, suasana meriah karnaval dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan mendadak panik setelah seorang anak tertabrak mobil ambulans yang tengah membawa pasien kritis menuju rumah sakit. Inilah detik-detik video kecelakaan yang terekam warga. Sebuah mobil ambulans yang melaju dengan sirine menyala di Jalan Porostran Sulselbar tiba-tiba menabrak seorang anak yang berlari menyeberang saat menonton karnaval. Dalam video terlihat seorang anak terpental saat ditabrak mobil ambulans di tengah keramaian kegiatan. Usai kejadian, sopir ambulans sempat dikejar petugas Satpol PP untuk dimintai pertanggungjawaban. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis akibat benturan. Untungnya anak tersebut setelah mendapatkan penanganan medis tidak mengalami luka serius, hanya mengeluhkan nyeri pada bagian pinggul. Meski kejadian ini sempat mengundang kepanikan, kegiatan karnaval kembali dilanjutkan setelah situasi dinyatakan kondusif. Warga Wiralaga, Mesuji, Lampung digegerkan dengan seorang wanita yang tergeletak tak bernyawa di Jalan Poros Wiralaga. Korban yang diketahui bernama Yanti ini tewas akibat luka tembak di kedua pahanya. Penembakan terhadap korban dilakukan suaminya. Diduga kesal akibat ajakan rujuknya ditolak korban. Sebelumnya, Yanti diketahui sempat pulang ke rumah sang suami usai dijemput dari rumah orang tuanya. Tak selang berapa lama, keributan antara keduanya pecah. Korban kemudian berjalan kaki pulang ke rumah orang tuanya, meski sempat diancam akan ditembak jika tetap pergi dari rumah. Diduga emosi yang tak terbendung, pelaku kemudian menempelkan senjata api rakitan jenis revolver ke paha istrinya. Usai menembak, pelaku langsung melarikan diri dan korban tewas di tempat, diduga kehabisan darah akibat luka tembak yang menembus kedua pahanya. Pelaku yang kabur berhasil ditangkap di kediamannya di Sungai Ceper, Oki, Sumatera Selatan.
Miris pemirsa, hanya gara-gara persoalan parkir kendaraan, pelaksana tugas Kepala KUA Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, tewas ditusuk. Peristiwa penusukan terjadi di Jalan Masjid Syuhada, Desa Pulau Beringin Utara, Kecamatan Pulau Beringin. Korban, Ugarman Susanto, 56 tahun, saat itu hendak menuju kantor KUA. Namun kendaraan korban dipermasalahkan karena dinilai mengganggu akses jalan di sekitar rumah salah satu pelaku. Sempat terjadi cekcok saat korban hendak meninggalkan lokasi. Pelaku PB berusia 25 tahun diduga mendorong korban. Sementara RS 32 tahun diduga menusuk korban menggunakan pisau tepat di bagian dada kiri. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Pulau Beringin. Namun nyawa korban tak tertolong saat dilakukan perawatan. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP, memeriksa saksi dan memburu para pelaku. RS berhasil diamankan di rumah salah seorang tokoh masyarakat, sementara PB ditangkap di rumah keluarganya. Mobil sudah? Jalan. Mau Jack? Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur dibakar salah seorang pegawainya. Ruangan yang dibakar berada di lantai 3, adapun pelaku sudah diamankan kepolisian. Ruang rapat di lantai 3 Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terbakar. Peristiwa ini terjadi pada Selasa kemarin. Petugas segera berupaya memadamkan api dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Api berhasil dipadamkan dalam waktu singkat. Meski demikian hampir seluruh ruangan terbakar. Tak berselang lama pihak keamanan kantor Diskominfo Kutai Kartanegara mengetahui pelaku yang membakar ruangan tersebut. Ia diamankan di area kantor saat tengah bersantai di kantin. Pelaksana tugas Kepala Diskominfo Kutai Kartanegara Solihin membenarkan pelaku pembakaran merupakan pegawai yang bertugas sebagai operator. Dari keterangan sejumlah saksi diketahui pelaku sengaja melakukan pembakaran. Polisi pun membawa pelaku ke Mapolres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Aso Andi Marmin, TV One mengabarkan. Gedung Islamic Center di Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara terbakar pada Rabu siang. Api diduga berawal dari lahan kosong yang ditumbuhi rumput kering sebelum merembet ke bangunan. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan sementara api berasal dari lahan kosong di sekitar gedung. Rumput yang kering diduga mudah terbakar ditambah tiupan angin kencang, membuat api dengan cepat merembet dan membakar bagian gedung Islamic Center. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Upaya pemadaman sempat terkendala ketersediaan air akibat kondisi musim kemarau. Petugas harus berjibaku selama kurang lebih 3 jam hingga api berhasil dikendalikan. Pemirsa, kebakaran tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniruh, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terjadi pada Rabu siang kemarin hingga Kamis pagi. Bahkan, kobaran api kian meluas, membakar gunungan sampah hingga mencapai 3 hektar lebih. Kobaran api yang membakar tempat pembuangan sampah akhir di Desa Ciniruh, Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat hingga Kamis pagi belum padam. Tiupan angin kencang yang berubah-ubah membuat api kian meluas membakar gunungan sampah. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI, dan Polri terus berupaya memadamkan api. Asap tebal serta akses air yang cukup jauh menjadi kendala petugas melakukan pemadaman. Sementara data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan mencatat, dari 5 hektar luas TPSA, ada 3 hektar lahan yang sudah terbakar. Upaya pemadaman dilakukan untuk mencegah agar api tak merembet ke kebun warga yang tak jauh dari lokasi TPS yang terbakar.
Jembatan penyeberangan orang atau JPO di depan gedung DPR RI kawasan Senayan, Jakarta menjadi sorotan setelah akses tangga tidak lagi tersedia. Kondisi ini membuat warga kebingungan mencari akses untuk menyeberang. Pantauan di lokasi menunjukkan struktur utama JPO masih berdiri, tetapi tidak terdapat akses untuk naik menyeberang. Padahal JPO di depan gedung DPR sebelumnya masih dapat digunakan masyarakat pada 2025. Akses tangganya kemudian dibongkar dan hingga kini belum dikembalikan. Akibatnya pejalan kaki yang hendak menyeberang Jalan Gatot Subroto harus mencari jalur alternatif. Hilangnya akses JPO juga berdampak pada warga yang menggunakan transportasi umum. Dengan tidak berfungsinya JPO, warga terpaksa menggunakan jalur penyeberangan lain yang berjarak sekitar 1 km. Jarak tersebut dinilai menyulitkan warga yang hanya ingin menyeberang jalan. Pemirsa, DPRD Goa, Sulawesi Selatan sepakat memakzulkan Bupati Goa, Siti Husniah Tanlerang. Beragam kasus kontroversial membelit Husniah hingga DPRD Goa menggelar rapat paripurna sidang pansus hak angket kemarin yang diwarnai keributan. Ya, dugaan perbuatan tercela dan kaitannya dengan sumpah janji jabatan kepala daerah. Bupati Siti Husniah Tanlerang hadir dalam sidang pansus hak angketnya yang digelar DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan kemarin. Saat Husniah masuk ruang sidang, ketegangan mulai terasa. Tibalah waktu Husniah menyampaikan pandangan. Kami persilakan. Saya hadir karena saya menghormati hukum. Dan terutama saya hadir karena kita semua menerima amanah dari rakyat Kabupaten Goa. Di tengah penyampaian pandangan, tiba-tiba Husniah melakukan manuver tak terduga hingga membuat marah banyak peserta rapat. Saya perempuan, dan perempuan yang ada di belakang saya pun juga ini adalah bagian dari warga Kabupaten Goa. Mohon izin, ada Feni? Mungkin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat tidak tahu terhadap perempuan yang satu ini. Beliau adalah istri. Izin saya menyampaikan sedikit. Saya ingin menyampaikan sedikit. Sabar. Saya ingin menyampaikan sedikit. Instruksi pimpinan. Mohon pihak keamanan usir ini. Keluarkan. Izin pimpinan. Keluarkan pimpinan. Sudah ya. Diam ya. Yes. Diam ya. Momen klarifikasi ini sudah lewat. Situasi yang panas kemudian memuncak. Petugas keamanan dan polisi turun tangan untuk mengatasi situasi yang nyaris tak terkendali. Rapat paripurna kemudian diakhiri dengan keputusan hasil rapat yang diajukan DPRD kepada Mahkamah Agung sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRD Kabupaten Goa. Husniah terbelit sejumlah perkara pribadi dan jabatan, seperti dugaan korupsi seragam gratis, pungli perizinan bangunan, pencabutan sepihak bantuan beasiswa program doktoral terhadap seorang mahasiswi, serta perselingkuhan dan tindakan amoral yang melanggar sumpah jabatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, Siti Husniah Tanlerang juga sedang menghadapi kasus yang dilaporkan mantan suaminya di Mapolda, Sulawesi Selatan. Mantan suami Husniah melaporkan Bupati Goa tersebut dalam dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dan penggelapan dokumen.
Muhammad Hairul Aco mendatangi Diskrimum Polda Sulawesi Selatan didampingi kuasa hukumnya. Aco melaporkan mantan istrinya itu dalam kaitan sidang perceraian di Pengadilan Negeri Agama Makassar. Untuk laporan ini, Aco diperiksa dengan 29 pertanyaan. Kasus ini pun dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Telah naik statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Jadi kami melihatnya dan memandangnya bahwa dengan hal tersebut penyidik telah melakukan gelar perkara dan dari hasil rangkaian penyelidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ternyata memang apa yang kami laporkan ini ada tindak pidananya atau dugaan tindak pidananya, peristiwa pidananya. Tinggal nanti pada proses penyidikan sekarang, dan mereka juga teman-teman penyidik juga telah meyakini bahwa ini layak untuk dinaikkan tingkat penyidikan. Tinggal nanti bagaimana penyidik mencari siapa tersangkanya atas laporan yang kami laporkan. Pemirsa, masih ingat Nenek Kusmiah, seorang juru parkir lansia di Brebes, Jawa Tengah yang viral setelah menyelamatkan uang 3,6 miliar rupiah dari kawanan pencuri. Hari ini pemirsa, Nenek Kusmiah akhirnya berangkat ke Tanah Suci setelah mendapatkan hadiah umroh dari korban perampokan. Rezeki memang datang dengan berbagai cara dan tak terduga. Nenek Kusmiah, juru parkir lansia berusia 61 tahun, warga Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah. Kusmiah tak menyangka dirinya bisa ke Tanah Suci setelah mendapatkan hadiah dari Haji Kliwon, warga Kluwut, Kecamatan Bula Kamba yang menjadi korban percobaan perampokan. Haji Kliwon Al-Wawan memberikan hadiah umroh sebagai janjinya serta ucapan terima kasih karena Nenek Kusmiah telah menyelamatkan uangnya sebesar 3,6 miliar rupiah. Berkat teriakan juru parkir lansia ini, kawanan perampok akhirnya kabur dan meninggalkan tumpukan uang miliaran di lahan parkir sebuah bank saat dikejar warga. Nah, yang berbeda pangkat umroh, yang bayarin Pak Haji Kliwon, alhamdulillah. Orang kan gak ada harta sewu-sewu, yang bayar Pak Haji Kliwon, alhamdulillah. Dendangan Pak Haji Kliwon berlimpah-limpah. Maksudnya kalau makan nunggu sangat. Ibu nggak nyangka Bu ya kalau ibu ya, mau tenang, sewu para kilometer gak ada harta demi Allah, sumpah. Yang satu dia ada jasanya, dia dulu kayak gini pernah nolongin saya. Jadi yang kasus itu ya? Iya, percobaan perampokan. Yang perampokan itu alhamdulillah bukannya apa-apa, aku pas dalam hati saya, aku pas berarti aku berangkat umroh, orang tua itu cocok pas pada orangnya. Beberapa hari ini pemirsa, MUI menjadi buah bibir karena mengharamkan uang pendaftaran 17 Agustus sebagai hadiah. Informasi selengkapnya. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Beberapa hari ini, Majelis Ulama Indonesia menjadi buah bibir warga setelah mengharamkan uang dari pendaftaran lomba 17 Agustus sebagai hadiah bagi pemenang lomba. Hal ini otomatis menjadi sorotan warga karena fatwa haram itu dikeluarkan saat warga bersiap menggelar beragam lomba 17-an, mulai dari perkantoran hingga lingkup tempat tinggal. MUI menegaskan bahwa fatwa tersebut tidak berkaitan langsung dengan perlombaan, melainkan dengan sumber hadiahnya. MUI menggarisbawahi bahwa pengumpulan uang pendaftaran lomba dari peserta yang dijadikan dana hadiah bagi pemenang tergolong judi sehingga haram hukumnya. Lain halnya bila dana hadiah diambil dari sponsor, kas panitia atau sumbangan lain yang non peserta. Agus Ardio 02101.
Dan pemirsa, kasus soal hadiah lomba 17-an ini memang menarik disimak karena saat ini memang lagi ramai-ramainya nih warga untuk menggelar lomba untuk juga diketahui ini meramaikan ulang tahun kemerdekaan. Nah, tapi sepertinya ini memicu kontroversi. Untuk itu pemirsa, langsung saja kita akan sapa Bapak Amir Syah Tambunan selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Selamat siang, Pak. Ya, Assalamualaikum Mbak Irana. Oke, baik Pak. Ini kan sempat diperbincangkan juga di mana-mana. Sebetulnya fatwanya ini seperti apa sih Pak? Supaya mungkin lebih jelas lagi. Ya, pertama kita harus mengedepankan bahwa peringatan 17 Agustus itu memberikan syiar ya sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, sebagai wujud dari syukur itu tentu dilakukan berbagai perlombaan. Nah, perlombaan ini ada perlombaan yang memberikan hadiah secara undian, ada yang tidak karena undian itu tidak boleh ya. Tapi juga kemudian ada hadiah yang dilakukan secara sukarela, itu dibolehkan. Kenapa secara undian tidak dibolehkan atau taruhan? Karena itu mengandung unsur maisir. Tapi syukur-syukur untuk masyarakat kita sekarang ini tidak lagi menggunakan hadiah dengan undian atau taruhan, tapi biaya itu misalnya dari, oleh, dan untuk warga. Itu nggak ada masalah, ya. Nah, kenapa? Karena seperti kita ketahui, masyarakat itu dengan sukarela untuk memberikan bantuan dan sebagai bentuk kesyukuran, kegembiraan kepada masyarakat, anak-anak kita yang ikut berlomba. Nah, karena itu sekali lagi masyarakat sedini mungkin mencegah ya, jangan sampai ada hadiah-hadiah yang bersifat taruhan undian. Kalau dalam bentuk bantuan sukarela, semacam iuran warga, saya juga ikut di warga saya ya, itu nggak ada masalah ya. Itu pertama. Yang kedua, soal pakaian. Ini juga saya ingin mengklarifikasi ya. Kalau di satu daerah ada pakaian yang dipakai jelas-jelas pakaian perempuan, tapi digunakan oleh laki-laki, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena pakaian laki yang harus digunakan oleh laki-laki, perempuan oleh perempuan, itu merupakan kepatutan, kepantasan yang harus diapresiasi ya. Nah, sekali lagi kenapa tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan atau sebaliknya? Terutama laki-laki memakai pakaian perempuan nggak boleh. Karena itu memang Baik, Pak Amir Syah, apakah suara kami masih terdengar? Ya, Pak Amir Syah. Yang harus dicegah oleh masyarakat, sekali lagi tidak menimbulkan kontroversi. Hal-hal yang betul kita hindari. Atau istilah lain, saya ingin mengatakan hal-hal yang bersifat kontraproduktif, bersifat kontraproduktif. Baik, Pak. Baik, tadi juga sudah dikatakan ya oleh Pak Amir Syah di mana ini untuk yang undian. Betul. Oke. Dan untuk yang sukarela ini sebenarnya tidak apa-apa, wajar-wajar saja begitu ya Rehana, ya sudah cukup jelas. Jadi kita udah nggak perlu takut sebenarnya. Betul, tadi juga tentang peserta lomba pakaiannya juga perlu diperhatikan juga ya Shen ya. Betul sekali. Nah, kita akan ke informasi yang selanjutnya pemirsa, di mana sebuah video kontroversial yang memperlihatkan tantangan menghafal surah Al-Quran dengan imbalan produk minuman keras di sebuah festival musik viral di media sosial dan memicu kecaman luas dari publik. Aksi promosi yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol tersebut dinilai telah menodai nilai-nilai keagamaan.
Peristiwa tersebut diketahui berlangsung di Festival Musik The Sounds Project pada Minggu 9 Agustus 2026. Di salah satu booth sponsor minuman keras yaitu Newport, digelar sebuah tantangan bagi pengunjung untuk melafalkan surat Ad-Duha. Dalam rekaman video yang beredar, seorang pengunjung terlihat membacakan ayat demi ayat surat tersebut di hadapan pengunjung lainnya. Setelah selesai, aksi disambut tepuk tangan dan pengunjung yang berhasil menyelesaikan tantangan dijanjikan hadiah berupa botol miras. Tadi malam kami sudah melakukan pemeriksaan pengambilan keterangan terhadap penyelenggara maupun pemilik brand. Kami sudah mengidentifikasi siapa yang melakukan challenge tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan lakukan pengamanan atau penangkapan terhadap yang bersangkutan. Karena ini cukup sensitif ya. Yang bersangkutan yang terduga melakukan challenge tersebut adalah pengunjung yang datang. Jadi pengunjung kemudian mengambil mic-nya dan secara spontan melakukan challenge. Namun nanti hasil dari pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu sendiri kita lihat seperti apa. Berarti satu orang. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dari manajemen, penyelenggara, pemilik brand, dan juga para pengunjung. Jika nanti ditemukan ada unsur pidana, penegakan hukum akan diberlakukan secara tegas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, aksi promosi minuman keras dengan tantangan menghafal ayat suci Al-Quran terjadi dalam sebuah ajang festival musik. Majelis Ulama Indonesia mengecam aksi tersebut. Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus di mana 2 orang terduga pelaku telah ditangkap. Yang penting jalan. Mau bayarin 1 botol. A2, sini bareng mama gua. Sebuah rekaman gambar memperlihatkan aksi seorang wanita yang menggelar tantangan hafalan ayat suci Al-Quran. Bagi yang berhasil menghafal, disebutkan mendapat imbalan berupa 1 botol minuman keras. Masih dalam video yang sama, terlihat satu pengunjung berhasil menghafal ayat suci dan menyelesaikan tantangan lalu mendapatkan tepuk tangan. Kejadian ini pun sontak mendapat protes keras dari berbagai pihak. Meskipun brand minuman beralkohol telah menyampaikan permintaan maaf, warganet di berbagai platform mengecam tindakan tersebut. Bahkan sebagian diantaranya menyebut aksi ini sebagai bentuk penistaan agama. Perusahaan menyatakan penyesalan dan mengklaim aktivitas tersebut bukan bagian dari program ataupun atas arahan perusahaan. Polisi kemudian bergerak cepat menyelidiki kasus ini dengan menangkap kedua terduga pelaku. Adapun 2 orang pelaku tersebut adalah perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. 2 yang kita arah penyidikan. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengecam keras gimik pemasaran brand minuman beralkohol. MUI menegaskan pihak penyelenggara serta pelaku harus bertanggung jawab secara hukum. Yang pertama tentu penyelenggara nggak bisa berdalih karena di luar skenario. Itu harus ya bertanggung jawab. Yang kedua, pihak MC-nya pun juga harus bertanggung jawab, dan juga pihak terkait yang punya inisiasi harus juga bertanggung jawab gitu. Jadi siapapun yang terlibat, saya pikir polisi lebih tahu, itu segera diproses hukum. Tindakan menjadikan ayat suci Al-Quran sebagai gimik pemasaran demi keuntungan komersial adalah bentuk penistaan agama yang tak bisa ditoleransi, sehingga penegakan hukum yang tegas harus terus dikawal untuk memberi efek jera dan memastikan kejadian serupa tak terulang. Tim TV One mengabarkan.
Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Bapak Amir Syah selaku Sekjen dari MUI. Selamat siang Pak, tadi maaf komunikasi sempat terputus. Padahal sedang menarik Pak, kita membahas tentang laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan dan juga sebaliknya di lomba 17 Agustusan. Meskipun konteksnya bercanda, itu masih menjadi masalah Pak? Ya, jadi begini, seperti saya katakan di awal tadi bahwa inti pokoknya kan sebenarnya bagaimana kita merayakan kemerdekaan ini hal yang sangat produktif. Jangan sebaliknya kontraproduktif. Atau hal yang kontroversial. Sebaiknya dihindari. Supaya apa? Supaya makna kemerdekaan kita itu benar-benar bisa kita sadari bersama bahwa ini anugerah dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kemerdekaan itu adalah merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ada perbuatan yang semacam canda, atau ya canda boleh sih, tapi canda yang memiliki koridor lah ya. Nah, masyarakat sebenarnya sudah sangat tahu ya bahwa pakaian itu kan merupakan pakaian yang lumrah, pakaian yang sifatnya sudah adat istiadat. Al-adat itu muhakkamah. Adat itu adalah merupakan bagian dari hukum tata kehidupan masyarakat. Jadi janganlah digunakan pakaian-pakaian yang kontroversi ya. Karena apa? Karena itu menunjukkan kontraproduktif. Supaya apa? Supaya kita betul-betul bisa dengan hikmat ya, yang hikmat untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Itu saya kira Mas, intinya. Baik, artinya jangan menggunakan pakaian yang kontroversi begitu ya Pak. Tapi kembali lagi ke 17 Agustus tadi kan kalau kita lihat juga banyak sekali ya Pak ya hadiah-hadiah yang kemudian juga dipersiapkan. Nah tapi kalau misalkan hadiahnya ini berasal dari sponsor tapi kemudian peserta tetap dikenakan biaya pendaftaran, itu bagaimana hukumnya Pak? Ya, jadi kalau sekedar biaya pendaftaran menurut saya nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah kalau seperti saya katakan di awal tadi, diperoleh dari cara undian, cara taruhan, ya kan? Undian taruhan itu, di mana dia menganut unsur taruhan yang sifatnya podcast ya. Ya, jadi podcast itu artinya taruhan yang untung-untungan gitu kan, itu yang tidak bolehkan. Karena itu harus dihindari ya. Tapi kalau sekedar iuran, dalam bentuk iuran, sumbangan, hadiah dalam bentuk keikhlasan, ya, itu nggak ada masalah menurut saya, ya. Jadi masyarakat harus kita ajak mengenal mana pemahaman literasi dalam bentuk undian, atau taruhan, mana yang bersifat iuran dan mana yang bersifat sumbangan dengan sukarela. Saya kira itu, Mbak. Baik Pak, tadi Bapak kan sempat membagi dua kategori ya. Yang pertama itu adalah iuran secara sukarela dan yang satu lagi itu adalah undian. Konkretnya seperti apa Pak dua hal tersebut? Jadi misalnya begini, kalau undian itu kan misalnya dia dalam menjurus kepada judi itu, misalnya begini contoh sederhana ya. Siapa yang bisa memenangkan pertaruhan ini, ya kan? Digunakan dengan cara-cara undian yang sifatnya spekulatif, dia akan memenangkan. Misalnya begitu ya. Ya, saya kira paham lah masyarakat bahwa jangan ada hal-hal yang bersifat unsur maisir atau judi gitu ya. Ini hal jelas saya kira. Kalau iuran ya memang sudah ditetapkan. Iurannya ini, ya iuran ini digunakan untuk untuk hadiah, misalnya panjat pinang, itu kan. Kemudian hadiahnya dengan terang benderang diperlombakan. Misalnya juga makan kerupuk. Siapa yang bisa makan kerupuk ini dia menang, maka diberikan hadiah. Itu tidak masalah itu menurut saya. Ya, atau makan semangka dengan cepat diberi hadiah. Itu tidak masalah itu. Tapi ketika hadiahnya dipertaruhkan, diundi dan segala macam, nah itulah yang saya katakan tadi mengandung unsur maisir yang sifatnya spekulatif. Saya kira begitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak Amir Syah Tambunan selaku Sekjen MUI. Semoga di masyarakat tidak ada lagi kontroversi ya, karena ini sudah jelas. Betul sekali. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Assalamualaikum. Kita tadikan informasi
Untuk Anda pemirsa, di mana Posko SAR Mataram terus melakukan pemutakhiran data korban, bahkan hingga kini 212 orang berhasil dievakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Posko SAR Mataram terus melakukan pemutakhiran data korban. Hingga kini 212 orang berhasil dievakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar. Sebanyak 39 orang korban yang sebelumnya masih dalam proses evakuasi telah tiba di Pelabuhan Lembar dengan menumpang KMP Parama Kalyani. Petugas SAR masih melakukan pemutakhiran data dengan mencocokkan data manifest, data evakuasi, serta laporan dari keluarga penumpang. Operasi pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan tim SAR dengan menyisir perairan dari lokasi kejadian ke arah barat daya sejauh sekitar 12 nautical miles. Yang dibawa turun aja dulu, yang ditangga dulu. Di bawah tempat tidurnya ya. Sementara itu, Menteri Perhubungan akan mengevaluasi sistem pengajuan izin berlayar menyusul terjadinya perbedaan data manifest KMP Putri Yasmin dengan jumlah penumpang yang berhasil dievakuasi. Menhub belum bisa memastikan penyebab pasti kebakaran KMP Putri Yasmin dan masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Surat izin berlayar dikeluarkan, kemudian ada penambahan penumpang, ini mestinya dilaporkan. Nah, inilah yang akan salah satu yang menjadi bahan evaluasi kami, bahwa walaupun surat perintah berlayar sudah keluar dengan jumlah manifest yang tercatat pada saat itu, namun penambahan ini juga harus dilaporkan. Untuk apa? Ya tadi itu, misalnya kalau terjadi sesuatu, pihak Basarnas tahu berapa yang harus dicari. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan ribuan jembatan penghubung desa dan sumber air bersih secara virtual. Sebanyak 3.395 infrastruktur jembatan merupakan hasil sinergi pembangunan TNI dan Polri. Resmian dipusatkan di ruas Jalan Bayah Cikotok, Kabupaten Lebak, Banten. Bawah bisa menunjukkan memang tidak bulat ya. Ini kita resmikan 339 jembatan. Maaf, 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian, atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya ingin menyampaikan penghargaan saya dan ucapan terima kasih saya kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan kepada Kapolri, juga kepada pejabat-pejabat di Angkatan Darat dan di Polri. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar festival UMKM serta lomba melukis dan menggambar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengusung tema melukis harapan merayakan kemerdekaan, kegiatan ini menjadi ruang bagi generasi muda dan penyandang disabilitas untuk mengekspresikan kreativitas, semangat kemerdekaan, serta harapan bagi Indonesia melalui karya seni.
Sebanyak 76 peserta mengikuti perlombaan yang terbagi ke dalam 3 kategori. Kategori menggambar tingkat SD diikuti 34 peserta. Kategori melukis tingkat SMP SMA sebanyak 30 peserta. Serta kategori melukis bagi penyandang disabilitas diikuti 12 peserta. Selain lomba seni, kegiatan juga dimeriahkan oleh Festival UMKM yang menghadirkan berbagai produk masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM diharapkan menjadi sarana memperkenalkan produk sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemirsa, petugas gabungan terus berupaya untuk memadamkan karhutla yang berada di kawasan Bromo. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Petu Katimpun terus meluas dan semakin tak terkendali. Jalanan api menyebar cepat ke berbagai titik akibat hembusan angin yang kencang dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan api di tengah kepulan asap pekat. Dengan kondisi lapangan yang berat, mereka harus menahan perih mata dan sulit bernafas saat berupaya menyekat sebaran jalanan api agar tidak merambah ke pemukiman, fasilitas umum, dan jalan protokol. Sejumlah titik api dilaporkan telah mendekati pemukiman warga sehingga muncul berbagai gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA seperti sakit tenggorokan, batuk, pusing, hingga demam. Sementara itu, petugas gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di kawasan Bromo, Kabupaten Pasuruan. Titik api saat ini hanya tersisa di wilayah Dingklik, Kecamatan Tosari. Upaya pemadaman dilakukan secara manual menggunakan gebyok, serta penyemprotan air dengan mobil pemadam kebakaran. Sementara upaya pemadaman dengan helikopter waterbombing belum maksimal karena terkendala kabut tebal yang mengganggu jarak pandang. Untuk mempercepat pemadaman, BPBD Jawa Timur mengerahkan 11 mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil tangki. Dukungan personel dan peralatan juga datang dari TNI Polri. Hingga saat ini luas lahan yang terbakar di kawasan Bromo mencapai 942 hektar. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Pembangunan LRT Jakarta fase 1B yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai kini telah mencapai progres 97,99%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyatakan LRT Jakarta fase 1B memiliki panjang trase 12,2 km dan akan melayani 11 titik pemberhentian. Nilai investasi proyek ini mencapai 12,1 triliun rupiah. Berdasarkan hasil pengecekan, hampir seluruh fasilitas LRT telah siap untuk dioperasikan. Pemirsa, puluhan sekolah dari berbagai tingkatan di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan mengikuti lomba gerak jalan indah dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dalam lomba tersebut, para peserta menampilkan berbagai macam kreasi mulai dari pakaian,
atribut yang digunakan, variasi barisan hingga yel-yel. Peserta menyusuri beberapa jalan utama di Sengkang sepanjang kurang lebih 5 km. Para peserta gerak jalan ini disambut dengan meriah oleh ribuan warga. Selain gerak jalan dan karnival, untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, pemerintah daerah juga mengadakan lomba-lomba lainnya yang diikuti lintas instansi di lapangan Merdeka Sengkang. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama sepekan hingga menjadi tontonan dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai macam cara pemirsa dilakukan untuk memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-81. Salah satunya adalah dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Informasi selengkapnya saja dan tetaplah bersama kami. Ini kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, jelang peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi mulai terasa di lingkungan Istana Kepresidenan. Ratusan personil gabungan TNI Polri, pasukan pengibar bendera, hingga atraksi pesawat tempur menjadi rangkaian persiapan dalam bagian gladi kotor. Sejumlah rangkaian kegiatan disimulasikan dalam gladi kotor ini, termasuk demo udara yang melibatkan sekitar 81 pesawat dan helikopter milik TNI. Selain demo udara, evaluasi juga dilakukan terhadap kesiapan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut anggota Paskibraka membutuhkan sejumlah penyesuaian teknis di lapangan. Biasanya adik-adik kan setelah sekian lama berlatih di tempat yang agak berbeda dengan yang sekarang. Contohnya adalah tebal rumput di halaman istana. Itu secara teknis juga tadi mempengaruhi kebiasaan adik-adik kita ya, yang biasanya sudah ini secara teknis nih keras rumputnya atau lapangannya. Nah, di istana cukup tebal, jadi butuh sedikit penyesuaian. Jadi tadi para pelatih minta izin untuk menambah porsi latihan dan tadi langsung kami sebagai penanggung jawab kami akan izinkan meskipun di luar jadwal yang awal untuk baik gladi parsial maupun gladi kotor. Pemirsa, pelajar dan warga di Yogyakarta menyambut HUT RI ke-81 dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Parade kebangsaan tersebut mendapat sambutan meriah masyarakat hingga wisatawan. Ribuan warga dari berbagai elemen, mulai dari pelajar, Paskibraka, Ormas, hingga TNI Polri menggelar parade kebangsaan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Dalam parade ini, peserta membentangkan bendera merah putih sepanjang 1 km yang diarak dari gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hingga titik 0 km. Bendera merah putih yang dibentangkan sepanjang 1 km ini menjadi simbol perjalanan bangsa hingga mencapai kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan harus dijaga bersama. Kita bersatu untuk membawa bendera yang panjangnya 1000 meter. Ini wujud dari sebuah kebinekaan, keberagaman yang menjadi satu tujuan untuk membawa Indonesia atau membawa merah putih. Parade kebangsaan ini pun menarik perhatian wisatawan yang memadati kawasan Jalan Malioboro. Melalui parade ini, masyarakat Yogyakarta membawa pesan tentang merawat semangat kemerdekaan. Tak sekedar dirayakan, namun diwujudkan dalam persatuan, kebinekaan, dan kepedulian terhadap sesama. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One.
mengabarkan. Pemirsa, gapura dengan hiasan Garuda emas raksasa berdiri gagah di Jalan Percetakan Negara 4, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Budaya salam kebajikan. Yang saya hormati Chief Executive Officer Danantara, yang juga adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi selaku penyelenggara, Saudara Rosan Perkasa Roslani, beserta seluruh jajaran Danantara Indonesia yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Airlangga Hartarto, beserta para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, para Kepala Badan yang hadir, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, karena tadi sudah disebut oleh penyelenggara untuk efisiensi menghemat waktu. Komisaris PT Indika Energi Saudara Arsyad Rashid, Gubernur Jawa Barat Saudara Dedi Mulyadi, beserta jajaran Forkopimda Jawa Barat yang hadir di sini semuanya. PLT Bupati Bekasi Saudara Asep Surya Atmaja, yang saya hormati para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, juga para pimpinan perusahaan swasta yang hadir, tokoh-tokoh dari Kadin dan dari pihak swasta semua. Terima kasih. Hadir Saudara Anindya Bakri, Saudara James Riyadi, Saudara Wisnu Wardana, Saudara Hapsoro. Terima kasih, ini pejuang-pejuang ekonomi. Terima kasih hadirnya. Para rektor universitas yang hadir, di sini disebut hadir rektor ITB, ITS, UI hadir juga. Seluruh hadirin undangan yang saya hormati, rekan-rekan pers media yang hadir, juga di sini hadir Komisaris Utama PT Indika Energi Saudara Agus Lasmono, ada. Oh ya. Dari CEO PT Elektra Mobilitas Indonesia Saudara Purbaya Panca, terima kasih. Tadi sudah saya sebut PT Indika Energi Saudara Hapsoro Sukmono Hadi, nama lengkapnya tadi belum saya sebut. Saudara-saudara sekalian, tentunya selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi karunia, masih diberi nafas,
sehingga kita bisa hadir di sini untuk acara peluncuran motor listrik nasional dan ekosistem pendukung. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat penting. Di sini saya ingin ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada semua unsur dari perusahaan-perusahaan swasta, para entrepreneur, para wira swasta, dari BUMN, dari dunia akademis yang menghasilkan para pakar yang merupakan inti daripada research and development dari Litbang, ya. Hari ini adalah menurut pendapat saya salah satu contoh yang baik dari apa yang saya sebut Indonesia Incorporated. Keberhasilan suatu bangsa di era modern adalah kemampuan bangsa itu menguasai sains dan teknologi dan menggunakan teknologi untuk melangsungkan kehidupan bangsa tersebut. Baru bisa dikatakan bangsa itu berhasil. Negara itu berhasil. Saudara-saudara sekalian, negara kita sangat besar. Kadang-kadang saking besarnya kita tidak sadar berapa besar negara kita. Dan negara kita sangat kaya. Saking banyak kekayaan kita, kadang-kadang kita nggak sadar betapa kaya kita. Sumber-sumber alam yang diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa sungguh sangat luar biasa. Dengan teknologi juga kita bisa cepat mengetahui cadangan-cadangan kekayaan alam kita. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai negara. Sekarang kita sudah lebih matang sebagai bangsa. Kita termasuk bangsa yang relatif muda. Tahun 45 kita proklamasikan kemerdekaan kita, tapi dilanjutkan perang. Perang 5 tahun. Perang 5 tahun berhasil kita rebut kemerdekaan kita. Tapi penjajah juga tidak begitu rela ninggalin kita. Sehingga begitu merdeka, dalam minggu-minggu pertama kita merdeka, mereka lancarkan kudeta terhadap pemerintah yang baru. 2 minggu sesudah penyerahan kedaulatan, saudara-saudara terutama anak-anak muda, belajarlah sejarah. Bangsa yang tidak mengerti sejarah akan dihukum oleh sejarah. Kalau kita tidak mengerti bagaimana perilaku bangsa-bangsa lain terhadap kita, kita mungkin selalu akan jadi korban. Saudara-saudara, tidak pernah saya mengajak kita untuk membenci bangsa lain. Tidak. Sifat bangsa kita adalah justru sangat ramah. Kita terkenal dengan keramahan kita. Kebaikan kita. Itu adalah DNA kita. Itu adalah memang sifat kita. Sifat yang seperti ini dianggap oleh bangsa-bangsa lain sifat yang lemah. We are considered the soft state. Kita kadang-kadang lambat
untuk menyadari apa yang terjadi di sekitar kita dan di kita. Begitu lama sumber alam kita diambil, diselundupkan, dilakukan tambang ilegal. Harta kita, kekayaan kita diambil di depan mata kita, kadang-kadang lambat kita reaksi. Begitu banyak persoalan-persoalan yang kita mengalami kerugian. Tapi ternyata walaupun kita begitu kita merdeka, begitu kita menerima kedaulatan, begitu merah putih diangkat tahun 1950, seterusnya tiap tahun kita mengalami gangguan, intervensi, APRA, RMS, DITII, PRRI Permesta, PGR Paraku, G13 PKI, dan sebagainya dan sebagainya. Bukalah sejarah kita. Kerusuhan. Tiap kali kita diambang take off, muncul ini, muncul itu. Diveda et impera. Kita bangsa majemuk. Bukan kehendak kita. Takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk. Banyak suku yang berbeda-beda, banyak agama yang berbeda-beda, banyak bahasa daerah, banyak adat daerah, tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu setel. Rumahnya hanya gede. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Jadi hari ini adalah menurut saya hari yang sangat penting karena ini merupakan suatu tonggak atas inisiatif masing-masing para pengusaha swasta yang mulai proyek ini. Mungkin Indika ya, kelompok Indika ya. Kelompok Indika, kelompok yang sudah lama bekerja. Waktu saya masih muda, saya sudah dengar Indika. Waktu itu saya masih muda, sekarang agak muda. Jadi ada muda, ada agak muda, ada rodo muda. Dan ada mimpi untuk muda. Saudara-saudara, Indika sudah bekerja. Dia bergerak di, kalau seingat saya mulainya bergerak di bidang tambang. Tapi saya tidak tahu inisiatif siapa. Kok punya niat membuat motor listrik sekian tahun yang lalu. Ya. Jadi hari ini tadi production line itu bukan urusan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, ya kan? Waktu saya dikasih lihat motor-motor mereka beberapa bulan yang lalu, saya bilang saya ingin lihat kau punya pabrik, benar nggak pabrikmu? Iya kan? Saya tanya siapa itu waktu itu yang datang ke Hambalang siapa?
anak buahmu ya, dari Alfa, sama dari Gesit, aku ingat, sama dari Land. Saya mau lihat, Anda punya production line. Bener nggak, ya kan? Atau jangan-jangan perusahaan dari mana, you tempel aja merekmu. Nah, ini banyak budaya semacam ini, ya. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tergiur dan tergoda, tapi nggak apa-apa. Sebagai awal boleh. Awal kita boleh. Lama-lama kita harus pandai, ya. Jadi kita waspada. Tapi hari ini kita lihat ada tekad, ada niat. Saya kira ini yang kita hargai, ya. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian yang telah ambil suatu keberanian. Inisiatif itu keberanian. Karena inisiatif mengandung risiko. Segala yang kau keluarkan berapa tahun yang lalu bisa gagal. Ini pun hari ini ada risiko. Hari ini saya mengajak kalian Indonesia Incorporated. Kita harus jadi satu. Yang kuat, yang menengah. Yang kuat, yang menengah. Yang agak menengah. Dan yang lemah harus bersatu. Sampai hari ini saya mengatakan, sesungguhnya ya, Saudara Arsyad, Saudara Wisnu, Indika, saudara masih risiko. Saudara menghadapi saingan luar biasa dari negara-negara hebat, Jepang, Korea, Tiongkok, and yet kalian masih berani, saudara-saudara sekalian. Makanya saya itu pernah jadi tentara. Habis itu saya pensiunnya ya pensiun tentara agak kurang lah ya. Tapi pengabdian. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Benar? Mudah-mudahan. Saya sempat mengalami menjadi pengusaha. Makanya saya benar-benar memahami bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu sifatnya itu sama hampir dengan tentara. Makanya seorang entrepreneur dia pakai kata-kata wira swasta. Karena dia bertempur. Dan dia pakai ilmu perang juga. Ada intelnya, ya kan? Litbang itu intel. Habis itu dia ada logistiknya, hitungan, dan semuanya dihitung. Jadi mereka ini masih risiko, ya kan? Masih risiko, tapi ada keberanian. Karena itu saya begitu lihat, dan saya melihat bahwa ini kepentingan nasional. Kita butuh untuk tidak tergantung kepada energi di luar negara kita. Kita terlalu besar untuk menggantungkan diri kepada pihak luar. Terlalu besar. Ada perang di tempat yang jauh, rakyat kita bisa korban. Kita nggak ada kepentingan. Ada pertikaian di mana, ada perang dagang di mana, kita kena. Ya. Kita selalu dihantui, tidak bisa. Ternyata kalau kita belajar dengan benar, tidak usah terlalu lama kita mengerti. Indonesia memiliki kekuatan luar biasa. Indonesia memiliki sumber alam luar biasa. Tinggal kita bisa atau tidak menjaga dan mengelolanya. Dan saudara-saudara, salah satu cara mengelolanya adalah seperti hari ini, ya. Jadi saudara-saudara, dengan motor dan mobil listrik
dengan bus listrik, dengan traktor listrik, dengan sebanyak mungkin alat-alat kita menggunakan listrik sebagai energi utama, kita akan lebih aman, kita akan lebih sejahtera. Kita mengirim uang US dollar untuk BBM kita melebihi kadang-kadang 30 miliar US dollar. Antara 28 sampai 30 miliar dolar, benar Menteri SDM. Tiap tahun 30 miliar dolar. Kita bertekad ini kita kurangi. Dengan solar sekarang B50 kita sudah mengurangi, bahkan harusnya kita tidak import lagi diesel dari luar. Tapi masih tergantung beberapa energi dari luar. Kita akan segera ganti LPG menjadi CNG. Dan kita juga akan membangun listrik dari tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Dan ini harus kita laksanakan dalam 4 tahun. Tapi tahun ini saja target kita adalah 30 gigawatt. Tahun ini saja. PLN harus tinggalkan pembangkit listrik dari diesel. Kurang lebih 13 gigawatt harus segera kita tinggalkan. Dan sumber-sumber energi lainnya ternyata sungguh sangat banyak. Sungguh sangat banyak. Dari minggu ke minggu, para ilmuwan kita, para peneliti kita menemukan hasil-hasil luar biasa. Cadangan hidrogen alam sangat besar. Cadangan-cadangan lain, saudara-saudara, kita butuh, saya kira, tidak terlalu lama, 3, 4, 5 tahun, kita akan bangkit benar-benar. Sekarang kita sudah mulai bangkit. Hari ini, launching, hari ini saya tanda-tangani, karena hari ini kelompok Indika telah berhasil produksi 20.000 motor. Saya bilang ke kelompok Indika, kalau kalian nanti mencapai 200.000, saya datang lagi. $2 juta, saya datang lagi. Jadi saudara, selamat. Dan untuk yang lain dan antara, dukung dengan apa yang kau bisa dukung. Ya. Tadi kita bicarakan, Menteri Keuangan tidak akan terlalu suka, tapi ya ini ujungnya you akan juga suka. Di ujungnya kita akan turunkan apa itu, bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia.
Jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan? Kalau TNI Polri maunya nggak bayar aja terus. Baik, saudara-saudara, saya kira intinya sudah saya sampaikan. Kita bangga hari ini, ya, dan kita akan melihat perkembangan dalam waktu yang akan datang akan lebih cepat lagi. Tadi saya dijelaskan ada ekosistem yang sedang dibangun untuk mobil listrik kita. Kalau tidak salah tidak jauh dari sini. Perjalanan ke Purwakarta, ya, ke Subang, di kilometer 84, ya. Ada kompleks besar kita lagi bangun, ya. Mobil listrik Indonesia yang kita berharap paling lambat tahun 2028 sudah produksi besar-besaran. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara sekalian. Tadi juga saya lihat ada Pak Fuad Bawazir, ya, terima kasih hadir, ya. Pak Ma'ruf dari Main ID, Direktur Utama. Baik, saudara-saudara, terima kasih atas kerjasama ini. Semangat terus, berinisiatif terus. Mereka yang berinisiatif itu adalah mereka-mereka yang berani menghadapi risiko. Tapi tidak ada kemenangan tanpa inisiatif. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Ya. Di tentara ada moto, siapa berani menang. Tidak mungkin menang, kita duduk nunggu kemenangan datang. Kemenangan tidak akan datang. Kemenangan harus kita perjuangkan. Harus kita rebut, saudara kalian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve om, santi, santi, santi om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Berkenan mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, CEO Danantara Indonesia, Komisaris PT Indika Energy. Perwakilan Indika mana? Ada di Pak. Resep. Wisnu. Ada Happy juga. Pak Hapsoro. Pak Agus lah. Mana Agus? Agus. Kok ngumpet di belakang kok Agus? Hah? Ayo, ayo sama-sama di sini ya. Semua ya? Ayo. Apa kau? Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, luncurkan motor listrik nasional
beserta ekosistem pendukung. Dengan ini motor listrik nasional beserta ekosistem pendukung telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Shena Damayana. Dan juga saya Rahna Meja, mewakili kru yang bertugas, izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.